Ingin kerja di perusahaan multinasional? Kuasai dua kemampuan ini, hukumnya wajib. Siapa sih di antara kalian ini yang pengen banget bekerja di perusahaan multinasional? Apalagi bisa memiliki kesempatan bekerja di luar negeri. Dan dengan iming-iming tersebut, banyak orang yang berbondong-bondong untuk mengincar perusahaan-perusahaan multinasional. Tapi sekali lagi, yang namanya banyak peminat, perjalanannya tidak akan mudah. Untuk mengincar karir di perusahaan multinasional, kalian sebagai job seeker pastinya harus memiliki yang namanya kualifikasi dan juga skill-skill tertentu. Oke, kita mundur sebentar ya. Kalian ngerasa nggak belakangan ini lagi susah dapat kerjaan? Karena ada datanya di tahun 2023, banyak banget perusahaan stop rekrut karyawan. Ini biar mereka menghindari PHK massal, ada 69 perusahaan yang nggak ngerekrut karyawan baru. Angka itu jauh lebih tinggi dibanding rata-rata global yang 50%-an. Tapi faktanya, berdasarkan data Kemnaker, pada periode Januari sampai Juni 2024, terdapat 32.064 orang tenaga kerja yang terkena PHK. Angka tersebut naik 21,4% dari periode yang sama tahun lalu sebanyak 26.400 orang. Lantas, apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita maksimalkan? Perusahaan multinasional biasanya merekrut karyawan melalui website. Dan perusahaan-perusahaan ini tidak memandang kalian dari agama, latar belakang, ras, gender, ataupun suku dari kalian itu sendiri. Tapi yang pastinya, perusahaan-perusahaan ini akan selalu mencari kriteria-kriteria orang yang menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Dan pastinya lagi, perusahaan-perusahaan ini akan selalu mempertimbangkan apa yang kalian miliki, terutama technical dan non-technical skill yang kalian miliki. Jadi apa itu technical dan non-technical? Yang pertama adalah non-technical. Non-technical skills yang dituntut perusahaan multinasional dari pegawainya cukup beragam ya. Akan tetapi ditujukan agar mereka dapat bertahan pada lingkungan kerja yang memiliki beragam kebudayaan berbeda. Nggak hanya itu, persaingan di perusahaan multinasional ini juga sangat ketat. Sehingga bagi orang-orang yang tidak memiliki non-technical skill ya, jadi kalian cukup ya gigit jari saja ya, daripada kalian harus bekerja dengan tekanan dan juga pressure yang sangat besar. Nah, jadi apa aja sih non-technical skill yang biasanya terpakai di dalam suatu pekerjaan? Yang pertama adalah kemampuan adaptasi, di mana kalian dituntut harus bisa beradaptasi dengan budaya kerja, etos kerja, ataupun value dari perusahaan yang ingin kalian tempatin. Yang kedua adalah bahasa Inggris bisnis, di mana bahasa Inggris ini menjadi salah satu yang krusial juga teman-teman. Ya bayangin aja, kalian harus berkolaborasi dengan orang lintas negara, ataupun kalian memilih perusahaan multinasional yang ada di luar negeri, yang pastinya butuh yang namanya kemampuan bahasa Inggris sebagai bahasa komunikasi internasional. Dan masih berhubungan dengan bahasa, kalian juga harus memiliki yang namanya komunikasi verbal dan tertulis secara baik. Ya, sekali lagi, yang namanya berkomunikasi itu melibatkan dua orang. Bagaimana kalian bisa menciptakan kerjasama yang baik ketika tidak terjalin yang namanya komunikasi baik? Berikutnya adalah kemampuan kolaborasi. Ya, sekali lagi, masih berhubungan dengan komunikasi. Ketika terjalin komunikasi yang baik, maka terjalin jugalah kolaborasi yang baik atau kerjasama yang baik dari setiap individu. Yang terakhir adalah toleransi dan ketekunan kerja yang baik. Siapa sih yang nggak mau memiliki karyawan yang memiliki toleransi dan ketekunan kerja yang di atas rata-rata, sehingga menciptakan nuansa kerja yang baik tanpa harus memikirkan bagaimana besarnya tekanan, bagaimana besarnya suatu pressure dari teman-teman lain atau karyawan-karyawan lain, sehingga menciptakan kompetisi dan persaingan yang sehat di dalam perusahaan itu. Jadi it's okay teman-teman untuk bersaing secara sehat. Toh pada akhirnya semua akan balik lagi ke individu masing-masing. Gimana kalian terus menciptakan yang namanya value atau kualitas diri untuk menonjolkan diri kalian bahwa kalian itu adalah orang yang berharga di mata perusahaan. Bagaimana dengan yang technical skill? Baik, sekarang akan kita bahas secara rinci. Mengapa karyawan yang bekerja di perusahaan wajib menguasai salah satu jenis keahlian ini? Sebagai perusahaan besar yang memiliki basis usaha di seluruh penjuru dunia, perusahaan multinasional harus selalu siap menghadapi tren inovasi di pasar. Apalagi banyaknya perusahaan multinasional yang sudah masuk ke Indonesia untuk berinvestasi. Oleh karena itulah, perusahaan menuntut setiap karyawan ini memiliki kemampuan technical skill tertentu. Nah, jadi yang pertama itu ada data science. Jadi data science ini adalah kemampuan untuk mengolah dan menganalisis data dalam jumlah besar, menggunakan teknik statistik, machine learning, dan algoritma untuk menghasilkan wawasan yang dapat mendukung pengambilan keputusan bisnis.
Perusahaan multinasional sangat menghargai keahlian ini karena memungkinkan mereka mengoptimalkan operasi dan strategi berbasis data. Jadi sekali lagi, data itu penting. Yang berikutnya yang lagi marak dikembangkan oleh berbagai macam perusahaan saat ini yaitu adalah pengetahuan sistem AI. Pemahaman tentang sistem kecerdasan buatan atau sebut saja AI mencakup pengembangan dan penerapan model AI yang dapat membantu perusahaan meningkatkan efisiensi, otomatisasi, dan inovasi produk serta layanan mereka. Pengetahuan ini sangat penting karena AI menjadi bagian integral dan transformasi digital di berbagai industri. Dan yang berikutnya adalah analisis data. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa banyak banget perusahaan saat ini sangat membutuhkan yang namanya data analysis. Ya, analisis data melibatkan pengumpulan, pembersihan, dan interpretasi data untuk menemukan pola dan tren yang dapat dilakukan untuk membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Nah, karyawan dengan keahlian ini mampu memberikan rekomendasi berbasis data yang dapat mempengaruhi strategi bisnis dan juga arah perkembangan perusahaan ke depannya. Sekali lagi, data itu sangat penting bagi perusahaan. Tanpa adanya data, perusahaan tidak tahu mau kemana arahnya. Berikutnya adalah mobile app development. Pengembangan aplikasi mobile mencakup pembuatan aplikasi yang dapat berjalan di perangkat mobile seperti smartphone, tablet, dan lain-lain. Di era digital ini, banyak perusahaan multinasional membutuhkan aplikasi mobile untuk memperluas jangkauan bisnis mereka dan meningkatkan interaksi dengan pelanggan. Ya, tapi bukan aplikasi mobile yang abal-abal seperti punya nggak usah saya sebut. Dan yang pastinya, orang yang memiliki kemampuan di bidang ini sangat-sangat diperlukan. Dan yang terakhir adalah fondasi programming yang kuat. Ya, programmer itu juga sangat dibutuhkan saat ini. Kemampuan programming yang kuat mencakup pemahaman mendalam tentang berbagai bahasa pemrograman seperti Python, Java, atau C++ ya. Keahlian ini penting karena banyak tugas teknis yang memerlukan coding, jadi disebut juga Kang Coding. Baik untuk pengembangan aplikasi, pengolahan data, ataupun implementasi sistem, yang juga terintegrasi juga dengan pekerjaan di data analysis atau mungkin data science yang sudah disebutkan sebelumnya. Min, dari tadi pembahasannya ini dan itu, emang ada nggak sih perusahaan multinasional yang ada di Indonesia? Baik, akan saya jabarkan beberapa potensi pekerjaan yang ada di perusahaan multinasional berbasis di Indonesia. Kalau kalian nggak mau jauh-jauh ke luar negeri. Yang pertama itu ada Google. Nah, di sini Google menyediakan berbagai macam bidang pekerjaan seperti data scientist, software engineer, machine learning engineer, dan product manager. Nah, kira-kira ada yang berminat dengan salah satu bidang tersebut? Dan yang kedua, Microsoft. Nah, Microsoft ini juga memiliki beberapa bidang pekerjaan yang bisa kalian cari. Contohnya adalah Cloud Solution Architect. Terus ada lagi AI Specialist. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, AI itu sangat dibutuhkan saat ini. Dan yang berikutnya juga adalah Data Analyst. Terus ada juga Software Development. Kalau kalian yang suka dengan yang namanya pemrograman ataupun pembuatan aplikasi, ini bisa menjadi salah satu pekerjaan yang bisa kalian gelutin. Dan yang berikutnya adalah Epson, yaitu perusahaan printer ya, yaitu di mana di sini membutuhkan yang namanya Embedded System Engineer, R&D Software Engineer, Firmware Developer, dan juga IoT Specialist. Dan yang terakhir adalah perusahaan Danone. Nah, di mana Danone ini memiliki beberapa bidang pekerjaan yang mungkin menjadi pilihan teman-teman. Yang pertama ada, sekali lagi, Data Analyst. Ini sangat dibutuhkan. Terus ada Supply Chain Analyst, IT Project Manager, Business Intelligence Developer. Nah, dari keempat perusahaan tadi, kalian pasti notice sesuatu teman-teman. Di mana kebanyakan memang yang dibutuhkan adalah orang-orang yang kompeten di bidang analisis data, ataupun orang-orang yang sudah paham dengan yang namanya teknologi informasi. Dan dari bidang pekerjaan yang tadi, ini nggak jauh-jauh dari yang namanya kalian harus menguasai bahasa pemrograman dan juga bahasa Inggris. Ya, bahasa Inggris juga menjadi salah satu hal yang krusial, dimana kalau kalian nggak bisa bahasa Inggris, pastinya kalian nggak tahu cara baca data itu seperti apa, penulisan-penulisannya seperti apa, ataupun dalam menulis laporan dalam bentuk bahasa Inggris itu akan mengalami yang namanya kesulitan. So, sekali lagi, bahasa Inggris juga menjadi salah satu soft skill, atau bahkan bisa disebut hard skill sih, yang juga important untuk dimiliki setiap karyawan. So, what do you think? Baiklah, itu tadi adalah penjelasan mengenai technical maupun non-technical skill yang wajib dimiliki oleh setiap karyawan
Kalian harus punya nggak hanya satu skill, tapi kalau bisa perbanyaklah skill-skill lain yang bisa mendukung kalian dalam mengerjakan suatu pekerjaan tertentu. Jadi sekali lagi, perusahaan itu nggak mau hanya mengambil spesialis saat ini, tapi juga orang-orang yang memiliki kemampuan untuk terus belajar dan terus berkembang untuk meningkatkan value diri, kualitas diri, maupun nilai-nilai yang akan menjadi hal yang berharga di mata perusahaan. So, thank you so much for watching this video. See you on the next time.